Kepada para jamaah Salat Maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya bisa mengikuti ngaji kitab kuning ya, pada malam hari ini sampai menjelang Isya. Yang insya Allah pada hari ini ngaji kitab Nasuhil Ibad bersama Kiai Haji Ahmad Muzaki Al-Hafid. Kepada para jamaah yang tidak ada udzur bisa menempati tempat yang telah kami sediakan, atau yang depan diisi dulu Pak, monggo. Yang depan maju dulu, monggo. Iya. Insya Allah nggak ke syuting kok. Yang depan diisi dulu, nanti supaya jamaah yang baru datang atau mau mengikuti bisa duduk di belakangnya. Sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh jamaah bisa mengikuti ngaji kita pada malam hari ini sampai menjelang Isya, yaitu ngaji kitab Nasuhil Ibad yang insya Allah kita agendakan setiap hari Senin sampai menjelang Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala kulli rasulin arsalah. Kepada para jamaah, para pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, pada hari ini hari Senin, pada tanggal 3 Juni 2024, kita dapat bertemu kembali dalam rangkaian agenda yaitu ngaji kitab Nasuhil Ibad sampai menjelang sholat Isya bersama Ustadz Kiai Haji Ahmad Muzaki STHI Al-Hafid yang insya Allah nanti 30 menit ke depan nanti akan kita belajar bersama, kemudian nanti kalau misalnya ada sisa waktu ada sesi tanya jawab. Untuk mengawali ngaji kita pada malam hari ini, semoga menambah wawasan, keilmuan kita dan juga membawa maslahat buat kita semuanya. Marilah kita buka bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Kiai Haji Ahmad Muzaki STHI Al-Hafid kami persilahkan. Tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, serta seluruh pemirsa dan pendengar dimanapun berada rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Nasuhil Ibad dan kita akan membaca di maqalah yang ke-43 di bab yang ketiga. Wal maqalatu tsalisatu wal arba'un, dan utawi adapun maqalah yang ke-43 iku am ba'dil hukama, dari sebagian ulama-ulama ahli hikmah.
Ulama al-hikmah itu ulama yang sangat memahami agama dan mengamalkan. Biasanya orang seperti ini tidak banyak bicara. Jadi ulama-ulama itu yang benar-benar ulama itu bicaranya ya seperlunya. Kadang-kadang kalau nggak ditanya ya nggak ngomong. Ya waktunya ceramah, selesai ceramah ya meneng. Ini ada orang ceramah terus, niku mboten ceramah niku, ngetabrus. Dan biasanya orang ini ketajaman pandangannya itu luar biasa. Makanya ada yang mengatakan hukama ini termasuk ahlul ma'rifah, orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang kebanyakan atau orang-orang awam. Apa dawuhnya hukama? Man i'tasoma, man i'tasoma, man barang siapa utawi sapane wong i'tasoma yang berpegang, sama dengan kalimat wa'tasimu ya, berpeganglah kalian. Berpegang kepada apa? Bi'aklihi, dengan akalnya. Barang siapa yang hidupnya itu selalu berpegang pada akalnya saja, dhalla, maka sesat dia. Ai maksudnya man i'tamada, man barang siapa i'tamada yang berpegang, nyekel atau cekelan, ala aklihi hanya kepada akalnya saja. Jadi mainnya logika terus Pak, main rasional. Fi umurihi, di dalam semua urusannya, pokoknya harus diselesaikan seperti ini, harus seperti ini, mainnya main logika semua. Walam ya'tamid 'alallahi, dan tidak berpegang kepada Allah, tidak menyerahkan urusannya kepada Allah, mainnya akal tok. Lam yahtad, maka orang ini tidak akan mendapat petunjuk ilas sawabi, terhadap kebenaran. Jadi kalam yang pertama, barang siapa yang berpegang hanya kepada akalnya saja dan tidak menyerahkan urusannya kepada Allah, maka dijamin akan sesat, dijamin tidak akan mendapatkan petunjuk mencapai kebenaran. Belajar dari pengalaman-pengalaman, kisah-kisah umat terdahulu, berapa banyak orang-orang yang mendewakan akalnya, toh akhirnya mereka hancur. Dulu itu Bapak Ibu, ada kaum yang ahli di dalam arsitektur pembangunan. Kalau boleh tahu siapa? Kaum siapa ini? Kaum Ad. Kesuwen tak jawab dewe ya langsung. Kaum Ad. Kaum Ad ini kaumnya Nabi siapa? Hud. Wa ila adin akhahum huda. Kaum Ad ini ahli arsitektur Pak. Daerah yang dibangun namanya daerah Iram namanya. Iram itu kalau sekarang kira-kira ya di daerah Yaman Pak. Tepatnya di kota Ahqaf namanya. Di sana ada kota Ahqaf. Sebelahnya Hadramaut. Mungkin kalau orang kita ini sering terkenal dengan Tarim. Tarim, Hadramaut, Ahqaf. Pun nate mriko ta? Padha. Kula nggih dereng kok. Beberapa kali mau ke sana tapi batal. Mudah-mudahan tahun ini keturutan. Kalau yang lain-lain sudah, tapi ke Iram ini belum. Jadi gunung dipahat Bapak Ibu. Jadi bangunan yang luar biasa indahnya. Lah pemahat ini kan pasti punya kepinteran Pak ini Pak.
Ya kan? Pasti punya kepinteran ini. Makanya kalau sekarang itu istilah ahli pemahat, ahli arsitek itu apa? Kalau sekolahnya apa? Teknik apa itu? Nuklir ngawur SMA ini. Ya arsitektur itu. Aku yo lapo takon nang sampean yo gak paham. Kalau bukan orang pinter Pak, tidak mungkin bisa bangun batu jadi rumah, jadi istana indah kayak begitu. Artinya pernah terjadi kaum yang punya otaknya cerdas, tapi sayang demi sayang mereka bangga dengan kepinterannya, kecerdasannya, tapi lupa dengan kekuasaan Allah. Akhirnya Iram itu Pak ditenggelamkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, sampai sekarang situsnya hilang, nggak ada. Muncul lagi kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, itu juga sama Pak, pinter-pinter orangnya. Kalau nggak pinter nggak mungkin bisa memahat atau mengukir-ngukir itu. Itu situsnya masih tersisa sekarang, ada di sebelah utara kota Amman, Yordania, namanya Bitro. Kalau bahasa internasionalnya namanya Petra. Nah kalau ini saya pernah ke sana Pak, pernah 5 kali ke sana saya. Itu gunung dipahat. Dan mereka lupa bahwa kepinterannya itu yang bikin adalah Allah. Kita ini kan nisbat saja Pak ya. Kita ini bayangan. Kalaulah ada kelebihan, semuanya adalah dari kebesaran Allah. Orang pinter yang minterkan Allah. Orang kaya yang mengkayakan Allah. Orang ganteng, orang cantik yang bikin cantik, bikin ganteng Allah. Jadi ya bukan dia yang dipuji, tapi yang menjadikan dia seperti itu yang wajib dipuji. Maaf, ini kalimat kelihatannya sepele Pak, tapi ini pembentukan akidah itu dimulai dari sini. Wong kita ini kan diajari akhlak oleh Rasulullah. Kalau kita diberikan sesuatu, ya, diberikan sesuatu, biasanya kan begini Pak. Apa yang kita alami ini kan selalu ada dua. Yang enak-enak misalkan ya, ada orang pinter. Orang pinter. Yang bikin dia pinter siapa? Secara syariat siapa? Gurunya, gitu? Atau orang tuanya yang mengajari. Tapi di balik itu semua, yang meminterkan dia adalah zat yang maha alim, yaitu Allah. Makanya kalau ada anak-anak lulusan-lulusan itu kan begini, ucapan terima kasih murid-murid kepada gurunya, harus itu Pak, karena dia wasilah, dia sababiyah, perantara kita pinternya guru kita, wajib kita berterima kasih kepada guru, tapi lebih-lebih wajib kita bersyukur kepada Allah. Itu yang saya maksud. Ojo sampean mari sekolah, lulus wisuda, gurunya liwat, kamu gak berterima kasih sama gurumu. Maaf ya, saya itu dipinterkan Allah subhanahu wa ta'ala. Krungu malaikat Israel diparani sampean. Tetap guru itu punya kontribusi, namanya wasilah. Maka ucapkan terima kasih kepada guru. Pak Guru, matur nuwun sangat nggih. Baru ucapkan alhamdulillah. Atau orang selalu mengatakan alhamdulillah, matur nuwun sangat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka dia belum berterima kasih kepada Allah. Saya dulu pernah bercerita di sini Bapak Ibu, ada orang yang pinter sekali Pak, titelnya profesor, doktor, belakangnya itu banyak. Ya. Profesor se-Indonesia ini Pak, itu muridnya profesor ini. Ya, Profesor Harun Nasution itu. Pinter-pinternya orang itu, ahli filsafat. Tidak ada guru besar sekarang itu kecuali muridnya beliau. Bayang no Pak, gurune profesor ku ya apa pintere sampean. Tapi di akhir hayat beliau, sepuhnya beliau itu lupa dengan ilmunya. Bahkan namanya sendiri itu lupa Pak.
Aku sapa iku lali. Anak-anake sapa lali. Jadi nggak susah Allah itu mencabut ingatannya, sak pinter-pinter. Ada seorang kawan ini hafal Quran, juga ada seorang ustadz Pak, sudah wafat beliau. Dua-duanya yang saya ceritakan sudah wafat. Hafalannya bagus, tapi beliau kena sakit, entah sakit yang aneh, sampai dia lupa. Dengan hafalannya itu lupa semua. Dengan namanya lupa, aku iki sopo. Dengan istrinya itu lupa. Istrinya itu, aku iki bojomu Pak, bojomu Pak. Kok sopo ya, sopo ya. Baru ngene. Nah, ngene. Ngene iki ngerti deh. Apa iki? Ngene kikuk-kikuk ngerti deh. Coba Pak. Hafal Quran. Dalam waktu yang singkat Allah hilangkan hafalan. Tidak sulit bagi Allah. Makanya yang paling baik, yang paling bijak kalau melihat kalimat dari hukama ini, kita tetap berusaha menyelesaikan masalah dengan kemampuan akal kita, karena ini kan termasuk anugerah Allah Pak. Cara bersyukur akal ini bagaimana? Yang menggunakan dengan hal yang positif, berpikir yang positif. Tapi setelah kita berikhtiar menggunakan akal ini, kita pasrahkan semua kepada Allah. Maka ada ikhtiar dohir, ada ikhtiar batin. Ini sekarang ini Pak, anak-anak kita, kebetulan saya ini lagi tugas pembinaan MTQ nasional di Malang hari ini, mulai hari ini ya, nanti kita langsung ke Malang setelah ini. Ini ahli tafsir, ahli Quran, ahli khot, semua kumpul. Tapi setiap malam kita ajak untuk tahajud. Setiap maghrib sama isya ini kita ajak untuk zikir. Ada yang kita anjurkan untuk puasa sunnah. Artinya walaupun mereka punya keahlian dan pakar di bidangnya masing-masing yang kaitannya dengan akal, nggak cukup untuk menyelesaikan semua urusan ini. Perlu pendekatan spiritual, perlu harokah batiniah. Jadi dua-duanya kita lakukan. Kalau sudah kita lakukan dua-duanya, maka kita akan sempurna. Ingat Bapak Ibu, sepinter apapun Anda, pasti akan hilang itu, pikun pasti Pak. Saya pernah mengunjungi seorang mantan menteri di era Orde Baru, saya tidak sebut namanya, beliau sudah wafat. Waktu era Orde Baru itu pinter sekali Pak orang ini, pinter ngomong enak, terses enak. Pokoknya waktu itu dia ngomong semua mendengar. Pada waktu sepuhnya, Masya Allah. Jangankan untuk bicara, mengingat apa yang dia lakukan. Untuk menggerakkan mulutnya saja, lidahnya nggak bisa, Masya Allah. Dan seperti waktu berjalan cepat, baru kemarin dia ini, gagah, pinter, saya ini Masya Allah. Makanya Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu melihat apa yang Allah lakukan kepada kaum Ad, yang mereka sombong dengan kemampuan akalnya bisa bikin arsitektur tadi. Iramadatil imad. Iram itu ya tadi Pak, kota Iram yang membuat pemancang. Imad itu pemancang. Ya, kadang-kadang sombongnya metu. Saya pernah diajak satu mobil sama orang lewat Suramadu sana Bapak Ibu. Terus tanya dalam mobil, Pak Yai Muzaki, tahu nggak siapa yang merancang Suramadu ini? Siapa? Yai tahu? Nggak tahu Pak. Ya saya tanya Ustadz, siapa? Saya juga nggak tahu. Tak pikir sombong, ternyata dia juga nggak tahu. Ono ayo. Ini yang pertama. Hikmah yang pertama. Waman istaghna. Waman dan barang siapa istaghna, merasa cukup dan merasa kaya. Bimalihi, disebabkan karena hartanya, qalla, maka akan sedikit.
akan habis. Ai maksudnya man iktafa, man barang siapa iktafa, yang merasa cukup bimalihi, dengan hartanya, lam yakufuhu dzalik, maka tidak akan pernah mencukupi yang demikian itu. Bapak Ibu, pernah nggak ada cerita kalau ada orang yang kaya raya, wis melimpah kekayaannya, tapi dia merasa kurang terus, merasa nggak cukup dengan apapun yang kebutuhan hidupnya ini? Banyak seperti itu, Pak. Apa sebabnya? Satu, karena dia merasa bahwa harta yang dia peroleh, dia merasa kekayaan yang dia peroleh itu mengamankan hidupnya dan berasal dari kemampuan dirinya mencari uang. Nah, ini bahaya, Bapak Ibu. Jadi seolah-olah aku sugih wis aman nih, wis aku duwe akeh, gampang, tinggal tunjuk-tunjuk saja selesai. Itu namanya orang yang merasa cukup. Tapi kecukupannya itu dia yakini bukan dari Allah, tapi dari kemampuannya, dari hartanya itu. Maka dikatakan di sini, orang yang seperti ini hidupnya tidak akan pernah merasa cukup. Tidak merasa cukup itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kurang terus, Pak. Satu. Yang kedua, akan pelit. Yang ketiga, pasti akan gelisah. Ada harta itu yang semakin kita memperolehnya, semakin gelisah. Tapi ada harta itu yang semakin kita memperolehnya, semakin tenang. Dan orang-orang yang merasa kaya dan merasa cukup karena hartanya inilah, selamanya tidak akan pernah merasa cukup. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda wa fil hadis, di dalam hadis, man istaghna billah, barang siapa yang merasa cukup karena Allah mencukupinya, aghnahu, maka Allah bikin dia kaya. Sudah diingatkan oleh cerita kaum terdahulu, Bapak Ibu. Pernah ada namanya Qarun, ya. Ini berkali-kali diceritakan juga menjadi pelajaran kita. Siapa yang nggak kenal Qarun? Orang yang kaya raya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun itu dari kaumnya Nabi Musa. Fabagha alaihim. Tapi dengan harta bendanya ini dia sombong. Kesombongannya karena dia dianugerahi Allah Ta'ala harta yang melimpah. Wa atainahu minal kunuz, dan kami berikan dia al-kunuz, gudang perbendaraan. Ma innama fatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Dia punya gudang emas, gudang perhiasan, yang kalau kunci gudangnya ini dibawa oleh laki-laki kuat di kampung itu, tidak akan mampu membawanya. Jadi Allah menggambarkan bukan uangnya, Pak, gudang uangnya nih lho, kunci nih sing gawa lho gak kuat. Ya opo akeh. Tapi ketika ditanya, Qarun, dari mana kau dapatkan harta benda ini? Dia menjawab dengan sombongnya, qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan harta ini karena kemampuanku. Aku kerja, aku profesional, aku kreatif. Tidak sama dengan orang-orang yang kadang-kadang berkelakar kepada kok iso sugih Cak Son? Ya jelas aku nyambut gawe kok kalau sugih ya apa? Ya kon melarat, males kon itu. Kan ngoten banyak. Jadi menisbatkan kekayaannya kepada dirinya. Kuwata, Pak. Dan orang seperti ini titanono siji, tidak akan pernah cukup dia. Yang kedua, pasti gelisah. Dan pasti banyak mara bahaya yang datang dalam hidupnya. Ini apa hikmahnya, Bapak Ibu? Bahwa setiap apapun ini ada kalimat yang bagus, Pak. Nah, kita dapat apa-apa itu sudah, ya Allah, ini milikmu, kau titipkan kepada aku. Kalimat ini kan menerjemahkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, kami ini adalah kepunyaanmu yang kau titipkan kepada kehidupan kami.
Hartaku titipanmu ya Allah. Hartaku milikmu yang kau titipkan kepada aku. Istriku milikmu yang kau titipkan kepada aku. Anakku milikmu yang kau titipkan kepada aku. Niki nek mboten dibangun mulai alit Pak, mboten saged Pak. Nanti kalau kehilangan beneran ya biasa-biasa aja. Sedih tapi gak nemen-nemen. Duit hilang ya wis titipane dijupuk. Bojone hilang ya wis titipane dijupuk golek maneh ngono ae. Masya Allah. Yang ketiga, waman azza bi makhluqin dzallah. Waman dan barang siapa azza merasa mulia bi makhluqin disebabkan karena makhluk. Bapak Ibu tahu kalau ada istilah mulia karena makhluk, jadi saya gara-gara berteman dengan seorang ini saya merasa oh usaha saya lancar, usaha saya aman, hidup saya bagus, maka dzallah, orang ini akan direndahkan Allah, rendah hidupnya. Kita boleh hubungan baik dengan siapapun, boleh Pak, haruslah, tapi jangan pernah merasa bahwa kita ini baik karena dia, mulia karena dia. Tidak ada. Kebaikan dari Allah, kemuliaan dari Allah. Kan banyak modelnya seperti itu Pak. Nah, ini mumpung saya ada dekengan ini, aku ini gak krono deke, gak mungkin iso aku. Waduh, ya apa carane iki? Ya wis, ini bermasalah, diuber-uber KPK, wis tak dukung kono ae, cek selamat. Temenan, dukung temenan, tapi tetep mlebu pisan. Ya apa ngono iku sampean? Lah ya gak ero aku nyeritakno sapa, gak nyeritakno sapa-sapa kok. Banyak orang yang berharap kepada manusia, engko aku melok kon selamat, melok temenan, gak selamat. Dan saya jamin kalau kita hidup karena manusia, ujungnya pasti ada kecewa. Macam-macam, cacakku iki ketua RT loh ya. Bangga. Kan banyak Bapak Ibu. Saya punya paman itu jadi anggota DPR. Yang dimaksud pamannya itu saya Pak. DPR pusat ah? Enggak ya, DPR Al-Akbar ngono lho. Apa sih DPR? Dinas Pengajian Rutin. Tapi ke Dewan Permusyawaratan Rakyat. Ada enggak Pak orang itu bangga karena merasa dekekan ini, alah, ujung-ujungnya Anda akan hina Pak. Orang yang merasa dirinya terhormat mulia bi makhluk karena makhluk, katanya hukama dhallah. Apa maksudnya? Ay waman kanat kuwatuh, waman kanat, waman dan barang siapa kanat ada kuwatuhu, kekuatannya bimakhlukin, karena makhluk. Misalkan begini Pak, ada orang yang terpilih menjadi pemimpin mana begitu ya, dia merasa saya terpilih ini karena saya uangnya banyak, pendukung saya banyak, dan saya punya dekengan langsung pusat. Wah, saya seperti ini, dan saya jamin orang seperti ini soro dalilan, nggak waktu lama Pak, orang ini pasti akan direndahkan sama Allah, dihinakan sama Allah. Saya ulang kembali, barang siapa yang berpegang kepada akalnya, maka tersesatlah dia. Dan barang siapa yang merasa kaya dengan hartanya, maka akan terus merasa kurang dia. Dan barang siapa yang merasa mulia dengan hubungan dengan sesama makhluknya, maka dia akan hina di hadapan Allah. Ada sesat, ada tidak pernah cukup, ada hina. Dan 3 penyakit ini penyakit yang luar biasa, sengsaranya hidup itu Pak. Jadi ada orang semakin kaya semakin sengsara, semakin pinter semakin sengsara, semakin banyak dekengan juga semakin sengsara. Dia lupa bahwa dekengan sesungguhnya adalah Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bissawab. Baik, masih ada waktu Ustaz Gana, kita manfaatkan untuk berdialog. Mungkin ada sebagian jamaah yang ingin bertanya, kita persilahkan. Mau kami persilahkan sebelah sini dulu, supaya nggak muter, ada sebelah sini.
Gak ada yang bertanya. Baik. Silahkan Pak Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Yai. Iya. Kenapa jadi Yai? Akal ini menjadi dominan pada tataran orang bersikap ya. Mohon maaf, terima kasih. Wajar sekali Pak. Karena kelebihan manusia dari makhluk lain itu apanya? Akalnya. Dan yang menjadikan orang itu lebih antara satu dengan orang lain adalah akalnya. Akal ini segala-galanya Pak. Bapak Ibu tahu manusia ini kan diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang selalu berubah. Coba sama lihat. Dari model baju saja, model baju. Mulai dari Nabi Adam sampai sekarang. Nanti akhir zaman juga berubah. Model baju nih loh. Dulu pernah Bapak Ibu kita itu punya model celana. Ya kan? Yang bawahnya komprang. Katanya itu modelnya Arafik. Ayo sampean gawe celana kuwi saiki, enggak yo. Lak diguyu arek-arek ya men. Karena sudah enggak masanya. Terus muncul lagi yang dekat paha ini besar, namanya baggy. Ayo gawe koyo ngono lah diguyu arek-arek sampean. Sekarang muncul model pensil, slim. Nanti muncul terus. Kenapa ada perubahan? Karena akal. Wedhus, kalau modelnya celana wedhus. Semerap. Dari era ke era, dari periode ke periode, wedhus itu modelnya celana apa? Ya pancet muda. Kenapa nggak punya akal? Sepeda motor sama lihat, mobil. Zaman googling mobil zaman tahun 40-an modelnya apa? Berubah lagi, berubah lagi. Kenapa berubah? Karena akal. Coba. Ya kan? Jadi memang akal ini dominan Pak. Wajar Pak. Maaf ya Bapak Ibu. Maaf. Orang-orang yang kelihatannya mulia, punya kedudukan itu kan semuanya orang-orang berakal semua. Ya kan? Sampai Allah Ta'ala itu sering menyindir kita di Al-Quran dengan kalimat akal. Afala ta'kilun. Kenapa kamu tidak berakal? Nek cara Surabaya utekmu dekek endi? Ojo mikir ambek dengkul lak ngoten biasa ya Pak. Memang betul Pak, dan harus kita asah akal ini. Anak-anak menghafal Quran itu dengan akal Pak. Menghafal ilmu dengan akal. Panjenengan merespon ceramah saya ini juga akal. Karena itu dominan. Ayo waspada. Jangan offset. Jangan berlebihan. Ayo diikat akal kita ini dengan tawakal kepada Allah. Kan begitu. Maka aneh. Orang itu kalau punya akal nggak dipakai akalnya malah aneh Pak. Harus dipakai akal itu, berpikirlah. Tapi jangan berlebih-lebihan. Kemudian mendewakan akal, seolah-olah urusan ini selesai dengan akal saya. Oh ini yang bahaya Pak. Bapak Ibu punya handphone ya. Model handphone sekarang kan canggih-canggih Pak. Dulu pertama kali saya punya handphone tahun 98. Gawat deh handphone ini. Diwalik ngaten iki. Wabot. Bisanya cuma nelpon tok sama SMS. Niku disawat nawasu Pak, kaing-kaing ngasune. Gawedhe wabot hitam putih, terus muncul lagi layarnya beda lagi sampai sekarang, sampai ada handphone itu bisa untuk telepon-teleponan dengan tahu wajahnya, fit call dan lain sebagainya. Itu kan karena akal. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini orang yang dianggap pinter itu orang mana Pak? Orang yang dianggap pinter itu orang mana? Kita sepakat dengan mayoritas pendapat netizen dunia. Orang Yahudi. Orang Israel sana loh. Yang menciptakan teknologi yang ruwet-ruwet itu kan mereka. Google,
mereka. Ya apa zaman Pak Yahya metik janda cantik langsung metu kabeh. Kan biasanya begitu Pak Yahya ya. Oh enggak ya, itu dulu ya. Sekarang Masya Allah lebih parah dari yang dulu. Itu saya Pak, bukan Pak Yahya, saya. Kok bisa langsung keluar berita yang ada di Mekah sekarang haji? Bisa YouTube, apalagi Instagram, Facebook, mereka semua bikin Pak. Dan yang bikin ini terkenal dengan orang-orang yang berotak cerdas. Tapi saya mau tanya jujur, kalau kita ngaji Bapak Ibu, siapa yang akan dihancurkan Allah pertama kali? Yaitu mereka itu Pak, yang pinter-pinter itu, yang mendewakan akalnya itu ya. Jadi harus seimbanglah kita ini Bapak Ibu, tetap belajar, tetap ngaji, tetap kuliah, tetap mondok, mengasah otak harus, tapi mengasah hati juga wajib. Makanya saya selalu mengistilahkan begini Pak, ada istilah fikir, ada istilah zikir, ya kan? Fikir itu pekerjaannya akal, zikir itu pekerjaannya hati. Fikir dan zikir harus berjalan beriringan, akal dan hati harus berjalan bersamaan. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Nah kita ini belum masuk makom itu Pak. Kita ini makomnya kan makom konsumen saja. Kita belum bisa menciptakan. Bener HP ini akeh, merek ini duwe, tapi gak bisa nyiptakno Pak. Tapi akhirnya kita yang rugi loh Pak. Mereka untung. Makanya orang pinter-pinter itu untung Pak. Karena akalnya dia bisa menciptakan teknologi. Kita yang tidak punya akal, maksudnya ya gak sampai pinter, menjadi konsumtif, hanya menikmati saja. Mbok sampean sing gawe handphone lho Pak, ojo tuku nang kono, ya apa? Ayo, mari ngaji rapat gawe handphone sing model anyar ta. Kita ini Masya Allah, apa-apa sedikit sana. Jadi kalau Anda merasa bahwa ada nonton YouTube, Google, kemudian itu adalah haram, Anda ada ustadz-ustadz yang haram, ya tolong aja main TikTok kon ngomong haram tapi wajahmu balak-balik muncul nang TikTok. Kita tidak bisa, ini realita, ini zaman Pak, ini Pak, ini zaman modern, tidak bisa. Tapi ingat, semodern-modernnya zaman teknologi, buah dari akal itu tetap sandaran kita adalah Allah yang menciptakan akal. Gitu. Monggo nih enten malih. Ini kok Ustaz sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah kita boleh menyombongkan karunia Allah, tapi kita nggak menyombongkan diri kita sendiri? Kayak kita, oh iki lho, aku dikei karunia Allah berupa harta. Weh, kon dikei apa mbek Allah gitu. Kita menyombongkan Allah gitu loh. Bagaimana Ustaz? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada akunya, ya tetap sombong. Akunya tadi yang bikin gak boleh. Kalau menyombongkan, bukan menyombongkan karunia Allah bahasanya, tapi bertafakur atau mensucikan atau membesarkan karunia. Masya Allah, gunung itu ya, kuasanya Allah ya. Kok iso koyo ngono lho, laut itu Masya Allah kok koyo ngono ya. Nah itu namanya bukan menyombongkan, tapi kita membicarakan kebesaran Allah. Ya harus kalau itu. Tapi ini lho entah, aku lho entah. Allah Ta'ala ngekei aku bojoku ayu, anakku ya sombong itu namanya. Kesombongan yang mengatasnamakan Allah malah. Iki Allah tambah marah dengan kita kalau model kayak ini. Jadi seolah-olah dia itu anugerahnya Allah, kecuali kalau kita menjawab pertanyaan begini. Karena selalu kita diajarkan seperti pelajaran Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Saya mau tanya, orang yang paling sukses hidupnya dalam konteks dunia itu siapa? Bukan Korun loh ya. Korun kan akhirnya tenggelam. Akhirnya hartanya kan ditenggelamkan ke bumi. Tapi orang yang sukses namanya Sulaiman, Pak. Sudah nabi, sudah raja. Apa yang enggak punya? Istananya mewah.
istrinya banyak, Pak Yahya paling eling bojone akeh 300. Kemudian bisa bahasa binatang, bisa bahasa jin, bisa menguasai angin. Dan otomatis kelebihan-kelebihan ini kan mendatangkan pujian-pujian dari orang lain. Sulaiman, kamu hebat. Sulaiman, kamu hebat. Kamu hebat, kamu hebat. Bagaimana kamu bisa mencapai sukses seperti ini? Dia menjawab, hadza min fadli rabbi. Ini anugerah dari Tuhanku. Boleh baru begini, harus Pak. Jadi hadza min fadli rabbi itu respon daripada pujian-pujian orang lain atas kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Jadi nek sampean dielem, maka jawaban yang paling bagus adalah jawaban Sulaiman. Pak, sampean kok tambah ganteng. Hadza min fadli rabbi. Latihan nggih mulai sakniki nggih. Pak, sampean kok tambah sugih, Pak, motormu gonta-ganti ae. Hadza min fadli rabbi. Aku krungu anakmu wingi juara Pak ya, juara bal-balan. Hadza min fadli rabbi. Apa Pak artine? Gak ero, Cak, aku lali. Ya wis pokoke hadza min fadli rabbi. Ini anugerah dari Tuhanku. Tapi ini sama dinyek ya ojo hadza min fadli rabbi. Kon tambah suwe tambah welek ngene kon. Hadza min fadli rabbi. Nek elek aja hadza min fadli rabbi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngoten apa? Ngeten Pak nggih. Untuk kelebihan jangan pernah menjawab kalau enggak ditanya. Jangan pernah bercerita kalau enggak ditanya. Khusus kelebihan ya. Jadi zaman moro-moro takon aku kepada Ustadz Gana, Ustadz, mobil saya baru Ustaz, coba ayo lihat mobil saya. Ini dari Allah ini. Ya, coba kan Allah kan sayang sama saya. Gue sombong jenenge. Kecuali kalau beliau tanya, Ustaz, ini mobilnya ya? Iya Ustaz. Baru. Ya, alhamdulillah hadza min fadlillah. Baru ngono. Lapo menang-menang kok cerita kelebihan-kelebihan nang wong itu. Kadang-kadang orang, Pak, mriki Pak, kula cerita sang sampean nggih, sampean Sumerap. Kula niki sinten? Sumerap mboten Pak, wong sampeyan kenal kali kula kok. Kula niki ABC was. Tambah jembret zaman cerita koyo ngeten Pak. Wong saya pernah ketemu sama orang kan banyak orang ziarah subuh-subuh di sini, saya dulu habis ceramah subuh Pak. Kan dulu hari Senin kan ada ceramah subuh. Sebelum pandemi itu. Habis ceramah saya jogging di sini. Ketemu orang di sana. Assalamualaikum Pak, jogging Pak? Iya. Dari mana Pak? Saya tanya. Saya dari jauh Pak, dari sana, Jepara. Oh, lagi ziarah? Iya Pak. Senang Pak ya, saya itu di sini Masya Allah tadi itu imamnya enak Pak. Ceramah enak juga, sama cara yang ceramah itu yang imamnya itu Pak. Lah, kalau saya lihat-lihat, Bapak ini mirip yang ceramah tadi gitu loh. Oh, mohon maaf Pak, memang ini wajah-wajah pasaran Pak, memang banyak di sini dijumpai di jalan-jalan itu wajah kayak saya sudah. Terus mau menjelaskan ke dia itu saya nanti gunanya apa? Kita jalan cerita itu wah, luar biasa. Tadi loh Pak, masa Bapak nggak ikut pengajian tadi? Orangnya itu gini Pak, lemu orangnya Pak, ustadznya itu lemu. Tapi wah enak jos Pak. Ya sudah Pak. Alhamdulillah kalau Bapak menikmati pengajian di sini. Nggak perlu, itu saya Pak. Memang Bapak nggak tahu itu saya Pak. Gaya apa? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi keterangan yang manfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.